Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pagi hari ini seperti yang kita ketahui bersama, kami pribadi mewakili kelompok 2 atau kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengembangan materi lain yang dimana kami mengambil tema mari bersatu terkunci. Dan di situ tema intinya itu adalah rendah hati. Oke. Perlu kita ketahui bersama, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari kalamnya Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ya Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak. Oh, Kau itu ngajaran anak SD ya? Nah, anak kami anak Punya tak pegang kopiannya ada enggak? ada satu ya. Satu ya. Nah, sini ada langkah-langkah. Pelajaran kita dengan membaca basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang rendah hati. Oke. Apa? Rendah? Rendah hati. Rendah hati ini adalah sebuah akhlak yang memang kita sebagai seorang pelajar itu harus memahami atau bisa mempraktikkan tentang rendah hati tersebut. Gitu. Jadi kita akan mulai dengan Bantu ya. Yan. 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 ya, kita akan mulai dari Duduk so. ini, Tukang mindah-mindahnya kau. yaitu tentang rendah hatinya kita memberi sebuah rezeki yang berlebihan. Rezeki tersebut kita bagikan kepada saudara kita atau saudari kita yang kurang Mampu. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kita dituntut untuk bisa mempraktekkan. Mempraktekkan dalam arti kata ialah kita dihendakkan supaya bisa bersikap rendah hati. Ya, rendah hati. Mengapa harus rendah hati? Ya, mengapa harus rendah hati? Ingat, dalam di sini dijelaskan rendah hati diurgensikan sebagai sedekah. Sedekah yang dimana ketika kita itu diberikan sebuah rezeki, ya, anak-anakku semuanya, diberikan sebuah rezeki, kita dianjurkan untuk berbagi. Oke? Jadi dalam hal ini mengapa kita harus berbagi? Mengapa kita harus berbagi? Karena semua hal yang kita gunakan, paham? Yang kita gunakan ini adalah sebuah titipan. Ketika sebuah titipan itu harus dibagi. Oke, tolong fokus lagi di sini. Fokus. Fokus di sini. Oh, itu tuh. Fokus di sini terlebih dahulu. Oh. Kami meminta waktunya. Oke. Dalam hal ini kita dianjurkan untuk berbagi sesuatu, entah itu rezeki yang berupa makanan, pakaian, uang ataupun lain sebagainya. Coba ulangi tadi, Pak. Pakaian, uang, dan sebagainya. Maka urgensinya ketika kita sudah mengetahui kita diberikan kelebihan, kita harus berbagi. Karena apa? Kok disandingkan berbagi tidak masuk sedekah? Karena apa? Karena sifat berbagi tidak akan bisa tumbuh tanpa adanya rendah hati. Karena apa? Karena orang yang kaya terkadang timbul al-mutakabbir, kesombongan dalam hatinya. Gitu. Jadi
Mengapa sedekah disandingkan dengan rendah hati? Karena memang ketika kita ingin memberikan sebuah sesuatu, maka disitulah hal tersebut disandingkan dengan sifat ini. Karena memang sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita berbagi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu harta yang sekecil apapun dibagikannya kepada sahabat. Makanan sedikit apapun juga dibagikannya kepada para sahabat. Makanya dalam akidah akhlak, dalam pengembangan dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita dianjurkan mempelajari rendah hati ini karena memang menuntut sebuah hal yang dituntut, yaitu menjunjung tinggi keteladanan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oke, saya akan panggil satu orang. Anda panggil satu orang. Kalau silakan kepada Sohib Maulana maju ke depan. Kau dong kau. Jadi begini, ketika antum jalan, oh iya, ketika ya, ketika antum ini, ketika antum di jalan, melihat seseorang pengemis, antum masih berpikir untuk langsung memberikan uang antum atau masih langsung ngasih? Berpikir dulu, sebabnya apa? Bukan kelas, kawan-kawannya tak dengar. Ya, saya ulangi ya. Jadi seperti ini, ketika Anda melihat pulang dari sekolah, Anda melihat ada pengemis di jalan. Nah, Anda ketika di saku Anda ada uang ini, Anda berpikir langsung ngasih atau memang masih mikir dulu mau ngasihnya? Karena memang masih ada kebutuhan lain yang harus terpenuhi. Sebabnya nanti misalnya kebutuhan yang wajib tak terpenuhi, ketika ada uang lebih kita kasih saja. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke, sedikit menggarisbawahi. Seorang pelajar atau seorang didik itu ketika kita memang ada rezeki lebih, setak memang rezeki lebih, silakan berbagi. Berbagilah kepada saudara-saudari kita. Nah, berbagilah kepada saudara-saudari kita. Karena apa? Karena hal tersebut melambangkan sebuah keakhlakan yang mulia, sebuah akhlak yang mulia, yang dimana akhlak tersebut disangkutkan dalam sikap rendah hati, dalam berperilaku terpuji. Ya. Jadi hal inilah yang sebenarnya ingin kita capai dari apa-apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Sedikit mengutip sebuah kalimat, ketika Anda ingin mempunyai sebuah pemikiran yang baik, maka hendaklah Anda melakukan hal yang baik. Karena hati dengan pikiran, dengan mohon maaf otak kita akan bisa selaras ketika kita sedang menyatukan hal tersebut dengan sebuah perkara yang ini rendah hati, berperilaku terpuji. Gitu. Jadi bagaimana adik-adik sekalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bisa menerapkan hal ini sekecil apapun. Sekecil apapun, karena memang hal ini yang diwujudkan, yang dipentingkan. Oke. 10 menit. Selanjutnya, saya panggil lagi yang perempuan. Terpotong. Saya hadir. Tidak boleh laki-laki saja, yang perempuan. Silakan Hadiati menunjukkan. Oke. Di sini deh. Bapak nanya.
lihat nih, lihat ya. Ketika antum punya uang, uang tersebut pas-pasan sekali. Tapi ketika kita berjalan, ada yang lebih membutuhkan. Apakah antum masih mikir menyisihkan uang lagi atau masih? Gimana? Kalau saat itu keadaan saya lapar, jadi apa buat tempat dari pasti saya akan Sebabnya? Bagaimana nanti dengan istri? Maksudnya dengan itu, maksudnya bagaimana? Nih, kok saya mengambil dua contoh, laki-laki dan perempuan. Dari sikap rendah hati, timbul yang namanya tawakal. Dua orang tadi, kita tanya, ketika kalian mempunyai uang lebih, sisanya sedikit lagi, tapi masih ada yang membutuhkan, atau jawaban mereka tetap kasih. Itu sudah melakukan tawakalnya dengan benar. Karena memang jawabannya sangat mudah. Rezeki masih ada. Allah itu maha ada. Allah itu maha adil. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah tahu nih, makhluknya sudah kasih. Dan mungkin Allah tidak balas. Karena apa? Sedekah dengan mengadakan sifat rendah hati tanpa melibatkan sombong. Tanpa melibatkan hal ini, maka rezeki yang akan timbul. Gitu. Maka yang akan muncul. Percaya enggak percaya? Yakin enggak yakin? Kalau memang hal tersebut ingin dibuktikan, silakan nanti ulang. Silakan salah satu dari yang buktikan. Kalau memang seandainya Allah tidak balas salah, pasti Allah balas nanti sore. Kalau Allah tidak balas nanti sore, Allah balas besok pagi. Kalau Allah tidak balas besok pagi, Allah balas lusa. Karena apa? Karena kita sudah melibatkan tawakal. Rendah hati tawakal akan bisa menghasilkan rezeki. Kecuali melibatkan sombong. Bagaimana? Jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hal tersebut terus-menerus? Ya karena dengan biasa kita libatkan tawakalnya. Kita libatkan tawakalnya. Bagaimana tawakal seorang pelajar, seorang murid itu harus ditingkatkan terus-menerus, pelan-pelan. Karena tawakal adalah keurgensian yang sangat penting, hal yang sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan. Ulangan ya, ulangan. Misalnya nih, besok saya bilang kita ulangan, start, ulangan ya. Barangnya ikhtiarnya dengan belajar, usahanya apa ikhtiarnya dengan belajar, tawakalnya dengan doa. Gitu. Begitu juga dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati dipraktekkan. Setelah itu diniatkan supaya tidak ke sini. Niatnya kemana? Ke tawakalnya. Balik ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah hikmah, sebuah hal-hal yang urgen yang ingin kita capai pasti akan tercapai. Pasti akan didapat. Percaya atau tidak percaya? Itu. 12 menit. Oke. Jadi seperti itu. Baru 12 menit lagi. Itu berapa tuh? Berapa? Sebelum kita lanjutkan lagi, saya minta relawan 3 menit. satu orang lagi, silakan Ihsan Adila. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda bisa berikan dari sikap Anda? Bagaimana cara mengaplikasikan
Nggak cium tangan sama bapak ya. Oke, ya. Nih, jadi kan kalau kita udah tes kan, jadi kita mengetahui atom itu memperlihatkan ada tiga. Setelah itu, bagaimana sikap rendah hati ini bisa dipraktikkan setiap hari? 6 menit lagi. Silakan, ada yang mau pendapat bagaimana sikap rendah hati bisa dipraktikkan setiap hari? Bagaimana caranya? Silakan, katakan. Antum katakan. Ayo. Tadi udah satu orang, antum udah. Boleh cari lagi. Ayo, silakan. Silakan. Oke, silakan. Sudah, cukup dulu sih. Dengan kita bertawaduk kepada Allah SWT. Contohnya, apapun yang ingin kita lakukan, kita tuh niatnya selalu dengan kepada Allah SWT. Selalu berdoa. Mau kita usaha bagaimanapun itu tetap dengan menyebut Allah. Tidak lupa berdoa itu. Iya. Tawakal. Tawakal itu apa tuh? Tadi kalau saya nggak salah dengar, antum sampaikan tuh tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya pribadi nggak paham tuh. Ini tawakal. Oh, tawakal. Iya. Nah, kalau tawaduk. Berserah diri kepada Allah. Oh, baik. Nah, Oke. Jadi seperti ini ya. Berarti yang antum bisa simpulkan itu apa? Yang insan bisa simpulkan itu apa? pokoknya itu yang segala perbuatan yang ingin kita lakukan, jangan lupa kita tuh selalu berserah diri pada Allah. Itu. Ya, makanya. Gitu ya. Ya. Boleh antum tuliskan dulu. Kita tuliskan apa sih tahap-tahap? Yang antum ketahui saja. 7 menit lagi. Tinggal 4 lagi. Sisa 4 lagi.